Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Nah, kembali lagi di kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang soal P3K tes kompetensi keperawatan part 5. So, buat teman-teman yang belum lihat part-part sebelumnya bisa nanti masuk ke link video di bawah ini ya. Dan untuk mempersingkat waktu seperti biasa kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, perawat pada unit ruang nifas merawat klien yang baru saja melahirkan dengan riwayat placenta previa. Manakah resiko yang muncul terkait placenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan melakukan pengawasan pada klien? A. Infeksi, B. Perdarahan, C. Hipertensi kronis, D. Kelainan pembekuan darah intervena, E. Gagal ginjal akut. Jawabannya adalah B, yaitu perdarahan. Karena pada placenta previa itu terletak di bawah di segmen bawah uterus, sehingga tidak mempunyai struktur-struktur otot yang sama seperti kepunyaan uterus, dan bagian ini biasanya lebih rentan terjadi perdarahan. Jadi kalau yang pilihan A, C, D, dan E itu dia tuh bukan bukan resiko yang spesifik terkait dengan placenta previa. Pertanyaan selanjutnya, seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? A. Anak tidak mengeluarkan air mata. B. Berat jenis urin 1030. C. Pengeluaran urin kurang dari 1 ml per kilogram per jam. D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. E. Anak lemah. Jadi indikator yang memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan dari masalah kekurangan cairan itu, tanda-tandanya yang pertama itu biasanya CRT itu kurang dari 2 detik. Kemudian yang kedua, berat jenis urinnya itu antara 1002 sampai 1025. Yang ketiga, anak itu dapat mengeluarkan air mata. Jadi anaknya bisa mengeluarkan air mata ya. Yang keempat, pengeluaran urin itu sekurang-kurangnya itu adalah 1 mili per kilogram per jam. Nah ini, jadi ini kan yang pertama yang A, anak tidak mengeluarkan air mata, berarti ini bukan, karena ini berarti tandanya dia ada bukan peningkatan ya, tapi penurunan. Kemudian berat jenis urinnya 1030, lebih dari 1025, berarti juga ini dia terjadi penurunan bukan peningkatan. Pengeluaran urin ini kurang ya, dari 1 ml per kilogram per jam, berarti juga ini terjadi penurunan, berarti bukan. Nah yang D, capillary refill time-nya itu kurang dari 2 detik, berarti ini benar, berarti ini mulai terjadi peningkatan. Yang E-nya anak lemah ya, ini pasti jelas ya, ini mah terjadi penurunan, berarti jawabannya adalah yang D. Tuh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Perawat menjelaskan perubahan sistem kardiovaskuler yang terjadi selama kehamilan pada klien dan memahami penemuan anggapan normal untuk klien pada trimester kedua, yaitu A. Peningkatan nadi, B. Peningkatan tekanan darah, C. Sering buang air kecil, D. Penurunan produksi sel darah merah, dan E. Peningkatan motilitas gastrointestinal. Jawabannya, nah jadi gini, pada masa hamil antara 14 sampai 20 minggu, itu tuh biasanya nadi naik antara 10 sampai dengan 15 detak per menit ya naiknya. Kemudian terus berlanjut sampai dengan akhir kehamilan. Jadi pilihan B, C, dan D
Itu benar, selama kehamilan tekanan darah tuh memang biasanya sama seperti sebelum kehamilan. Namun secara bertahap menurun sampai 20 minggu kehamilan. Dan selama trimester kedua si tekanan diastol dan sistol itu menurun sekitar 5 sampai 10 mm Hg. Nah, konstipasi juga biasanya timbul akibat penurunan motilitas pada sistem pencernaan. Dan karena ada tekanan dari uterus. Jadi selama masa kehamilan terjadi juga peningkatan produksi sel darah merah. Jadi kita tuh untuk lihat pertanyaan ini ya kita harus fokus sama si subjek pertanyaannya. Jadi di sini kan penemuan normal untuk klien itu pada trimester 2 kehamilan. Nah, jadi kita tuh harus mikirin tentang perubahan psikologis yang muncul selama kehamilan, dan ingat bahwa antara minggu ke-14 sampai 20 kehamilan itu biasanya nanti meningkatkan dari 10 sampai dengan 14 kali per menit. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Perawat manajer melakukan rapat pertamanya. Ia menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Manajer menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas mana tiap staf yang harus melakukannya. Sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah secara langsung. Apa tipe kepemimpinan dan pendekatan yang dilakukan oleh perawat manajer tersebut? A. Autokratik. B. Situasional. C. Demokratis. D. Laissez-faire. E. Kombinasi otokratik dan demokratik. Jawabannya adalah A. Autokratik. Jadi seorang pemimpin autokratik itu mengontrol dengan kuat serta membuat keputusan dan menyelesaikan semua masalah. Nah, seorang autokrat itu juga cenderung mendominasi dalam kelompok dan memerintah daripada mencari saran atau masukan. Nah, di situasi ini tuh kan manajer menyampaikan masalah ya, yaitu peningkatan kualitas kepada staf serta merancang rencana tanpa masukan dan meminta setiap masalah dilaporkan kepada dia secara langsung. Jadi kalau ini menandakan bahwa orang tersebut melakukan kepemimpinan autokratik. Sedangkan kalau kepemimpinan situasional, nah kalau situasional itu biasanya dia tuh akan mengkombinasikan gaya kepemimpinan. Jadi kalau kita udah pelatihan manajemen puskesmas tuh biasanya kita diajari bagaimana kita cara memimpin sebuah kelompok atau sebuah tempat lah istilah. Jadi kalau kita udah melakukan pelatihan manajemen, itu biasanya kita diajari bagaimana cara kita untuk memimpin seseorang. Nah, ini tuh gaya-gayanya tuh di situ bisa dijelasin. Nah, kalau situasional dia itu lebih ke cara. Jadi kalau gaya kepemimpinan situasional itu dia tuh lebih mengkombinasikan gaya kepemimpinan. Jadi tergantung pada kebutuhan kelompok. Biasanya pemimpin yang seperti ini bisa melihat kebutuhan si kelompok tersebut. Harus metode apa yang digunakan pada saat dia memimpin kelompok tersebut. Dan biasanya si pemimpin situasional ini dia tuh bisa meluangkan waktu untuk mengenal si kelompoknya dan juga bisa menentukan perubahan pendekatan. Jadi dia tuh mencoba untuk berbagai macam cara kepemimpinan. Nanti dia tuh lebih bisa memilih mana yang pas untuk kelompok tersebut. Sedangkan kalau pemimpin demokratis, nah kalau yang C ini pemimpin demokratis itu dia tuh cenderung partisipatif dan biasanya ingin mengenal setiap staf secara individual untuk dia tuh tahu persepsi dari masing-masing stafnya dalam menghadapi suatu masalah. Jadi pemimpin demokratis juga biasanya berbicara dengan staf terlebih dahulu tentang masalah yang dihadapi, tentang isu-isu, dan meminta masukan sama staf dan untuk rencana yang lagi disusun atau untuk mencari solusi yang harus diambil. Nah, sedangkan kalau pemimpin yang D itu laissez-faire. Nah, kalau yang ini tuh dia tuh cenderung pasif dan nggak mau mengarahkan. Jadi seorang pemimpin laissez-faire itu biasanya mengatakan kalau masalah dan jadi biasanya kalau seorang pemimpin laissez-faire itu akan mengatakan masalahnya dan menginformasikan bahwa ya staf harus membuat suatu rencana untuk memperbaikinya. Jadi lebih memberikan
Jadi ibaratnya tuh lebih apa ya, lebih nyuruh stafnya untuk menyelesaikan masalah kelompok tersebut gitu. Jadi dia kurang mengambil alih atau mengambil solusi untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Itu untuk pemimpin jenis license free. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Perawat di ruang gawat darurat diberitahu bahwa banyak korban selamat dari kecelakaan pesawat akan dikirim ke rumah sakit. Korban mengalami kedinginan karena pesawat jatuh di sungai. Apa tindakan awal yang harus dilakukan perawat? A. Memanggil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana. B. Menambah suplai air steril dan normal salin di ruang triase. C. Memanggil ICU untuk mengirim perawat ke ruang gawat darurat. D. Memanggil departemen laundry dan meminta agar disediakan banyak selimut hangat di ruang gawat darurat. E. Melakukan rapat dengan tim kesehatan. Nah, cukup sekian dulu pada kesempatan kita kali ini ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.